Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah pekat persekutuan teruna di gereja, maka ibadah PT hari ini akan dilakukan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik berikan persembahannya ke orang tua dan bisa dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang. Dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia. Dan yang kedua, kakak harapkan adik-adik menulis nama dan kelas di kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan adik-adik tetap menjalankan ibadah PT ini dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka dari KMM 38, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, sekarang kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah boleh kembali untuk beribadah walaupun hanya secara online Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan, supaya bisa memberikan kehidupan baru kepada kami Tuhan. Jaga lindungi juga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita di kelas 2 ini akan bersama lagi sama Mbak Ucok. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang penuh kasih, Bapak yang mau baik, Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah dan muliakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kembali kami dari kelas 2 akan beribadah di IHMPT kami di hari Minggu ini, dan kami akan membaca firman-Mu. Kiranya mampukan kami dari adik-adik layan mampu dapat mengerti dan memahami, dan juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan juga hamba-Mu ya Tuhan dalam menyampaikan firman ini agar mudah dimengerti dan dipahami oleh adik-adik semua. Terima kasih banyak ya Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa padamu. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, saya undang adik-adik untuk berdiri dan kita akan membaca Alkitab. Tawarik 16 ayat 8 sampai 13 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya.
Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Baiklah adik-adik, sesuai dengan bacaan kita dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13 tadi. Ini kita untuk minggu ini khususnya kelas 2 itu mengambil tema hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Sesuai dengan bacaan tadi yang kita baca bersama-sama. Di bacaan ini latar belakangnya itu bercerita tentang Raja Daud yang bersyukur. Akhirnya tabut perjanjian itu bisa dibawa kembali ke Yerusalem. Adik-adik yang terkasih, tabut perjanjian itu kalau mungkin kita ingat-ingat kembali ya, pasti pada waktu PA sudah sempat diajarkan. Jadi tabut perjanjian itu memang sesuatu yang sangat penting untuk bangsa Israel pada saat itu. Karena tabut perjanjian ini sebagai simbol kuasa dan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Makanya Raja Daud dan juga bangsa Israel benar-benar bersyukur dan juga mengangkat pujian mazmur untuk memuji memuliakan Allah. Dan kalau kita sekarang mengambil salah satu contoh, salah satu simbol bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita, itu seperti hadirnya orang tua, hadirnya saudara, keluarga, teman-teman, dan juga kakak layak. Itu sesuatu hal yang kita harus syukuri bersama. Dan kalau kita balik lagi ke bacaan tadi adik-adik, khususnya pada ayat 8 sampai 10, itu ada beberapa bagian yang harus kita sama-sama pelajari bersama. Jadi ada beberapa perintah yang disampaikan melalui ayat ini. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, dan perkenalkanlah namanya di antara bangsa-bangsa. Dari sini ada makna bahwa kita semua diajak untuk mengumandangkan semua perbuatan Tuhan yang ajaib dan juga pastinya penuh kasih dalam hidup kita. Jadi jangan cuman disimpan sendiri saja, tapi juga kita harus membagikannya lewat apa? Bukan berarti adik-adik harus, teman-teman sini baca Alkitab, enggak, tapi lewat tutur kata perbuatan kita sehari-hari. Yang kedua, poin kedua dari ayat 8 sampai 10 yang perlu kita sama-sama pelajari adalah ini mengajak kita untuk selalu bernyanyi dan bermazmur kepada Tuhan dan juga selalu dapat menaikkan syukur. Sekali lagi, mampu menaikkan syukur kepada Tuhan dan selalu untuk bisa menaikkan pujian karena perbuatan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Adik-adik jangan lupa ya, bahwa segala sesuatu yang kita dapat dalam hidup kita ini, itu walaupun terkadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi itulah rancangan Tuhan yang terbaik buat kita, yang tetap harus kita syukuri bersama. Jangan lupa ya, jangan cuma bersyukur ketika apa yang kita minta itu yang kita dapat. Tetapi walaupun yang tidak kita minta itu yang kita dapat, itu berarti rancangan Tuhan yang terbaik buat adik-adik semua. Dan pada ayat selanjutnya, kalau tadi kita bicara ayat 8 sampai 10, pada ayat 11 sampai 13 ini berisi ajakan untuk kita selalu mencari Tuhan dan selalu mengingat akan perbuatan-perbuatannya yang sungguh luar biasa. Kita tuh selalu diajak untuk selalu lebih dekat lagi kepada Tuhan apapun kondisi kita. Misalnya seperti kondisi sekarang ini yang lagi serba ribet, serba susah, untuk sekolah susah, untuk ke gereja beribadah susah, itu kita harus tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli lagi senang, sedih, ataupun kondisi apapun yang sedang adik-adik lakukan. Kenapa? Karena memang kita harus selalu mengucap syukur, menaikkan pujian pada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dipuji dalam kehidupan kita semua. Adik-adik yang terkasih, rasa syukur
rasa syukur atas tindakan kasih Tuhan dalam penyertaannya dalam hidup kita, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengumandangkan, memuliakan keagungan Tuhan. Dan ada satu hal penting juga yang Bang Uco ingin sampaikan juga buat adik-adik semua, yaitu adalah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita jangan hanya disyukuri atau dipahami, sekali lagi, hanya saat apa yang kita minta kepada Tuhan dikabulkan. Ya, tetapi kita juga harus selalu mengangkat syukur dan selalu memahami ketika rancangan Tuhan yang terjadi bukan rancangan kita yang terjadi. Pada saat itu sekali lagi ditekankan, adik-adik harus selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik ya. Dan untuk itu adik-adik, sikap yang tepat yang harus kita ingat dan kita lakukan apapun kondisi saat ini, kita selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala hal, itu banyak banget caranya. Banyak sekali. Salah satunya, kita bisa selalu bersyukur. Kita bisa selalu bersyukur ketika kita bangun pagi. Terkadang pasti kita banyak berdoa meminta hal-hal yang lain, tetapi kadang suka lupa untuk Tuhan, saya memohon untuk bisa besok bangun pagi, ya kan? Terkadang pasti lupa minta itu, tapi Tuhan selalu kasih kita nafas kehidupan baru yang harus kita syukuri di setiap pagi. Contoh lainnya, kita bisa dengan cara membangun iman percaya adik-adik dengan selalu membaca firman Tuhan yang ada di SBTH setiap harinya. Dan juga pastinya selalu hadir di IHMPT setiap minggu walaupun masih secara online. Itu juga salah satu cara untuk kita bisa menyatakan rasa syukur kita yang luar biasa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Jadi adik-adik, yang harus benar-benar kita sama-sama ingat, sama-sama lakukan juga walaupun adik-adik masih remaja, itu adalah mari kita sama-sama belajar melalui bacaan 1 Tawarik pasal yang ke-18 ayat 8 sampai 13 ini. Jangan pernah lupa, sekali lagi jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur, selalu memuji memuliakan nama Tuhan untuk semua yang sudah Dia beri untuk kita. Seperti orang tua, seperti saudara, teman-teman kita, nafas kehidupan, masih bisa untuk ikut beribadah secara online, dan masih banyak lagi adik-adik yang harus kita sama-sama syukuri setiap harinya. Dan jangan pernah melupakan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah melupakan Tuhan dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Jadi selamat mensyukuri berkat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu tugas yang Bang Uco ingin berikan buat adik-adik dari kelas 2. Tugasnya gampang aja, cukup langsung tuliskan contoh nyata, satu perbuatan atau satu tindakan yang adik-adik bisa lakukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik boleh tulis satu perbuatan atau tindakan yang adik-adik bisa lakukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tulis jawabannya di kolom komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk isi nama adik-adik sekalian untuk absennya, ya. Jangan lupa. Oke adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan tadi, dan saatnya kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah dan muliakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari Minggu ini kembali kami boleh beribadah IHMPT kami walaupun masih secara online. Kami mengucap syukur kami boleh membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu yang baru saja kami dengar Tuhan. Kiranya mampukan kami untuk seperti Raja Daud yang selalu mengucap syukur, selalu memuji memuliakan nama-Mu atas semua berkat yang Engkau telah berikan bagi kami. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk selalu dapat mengucap syukur, memuji memuliakan nama-Mu walaupun kami masih remaja, walaupun terkadang apa yang kami minta
tidak Engkau beri, tetapi apa yang kami dapat itu merupakan satu hal yang terbaik yang boleh Engkau beri untuk kami. Satu rancangan yang indah Tuhan. Mampukan kami untuk mensyukuri segala sesuatunya, walaupun di tengah situasi seperti saat ini, di pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mampukan kami untuk selalu datang kepadamu, untuk selalu mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja dan pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati semua gereja yang ada di seluruh dunia ini, dalam setiap pergumulannya, dalam pelayanannya, khususnya ya Bapa, kami ingin berdoa juga untuk gereja kami di sini, GPB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam persiapannya menyongsong perayaan Natal, ibadah Natal Tuhan, Engkau memberkati mulai dari KMJ kami, majelis kami Tuhan, sampai semua orang yang boleh berpartisipasi, termasuk panitia Natal juga dalam mempersiapkan ibadah, rentetan ibadah rangkaian Natal dan Tahun Baru nanti ya Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pengurus ke-6 Pelkat di tengah pandemi COVID-19 ini yang harus lebih giat lagi Tuhan, walaupun harus melaksanakan ibadah dalam bentuk online, tapi kiranya Engkau mau memberkati dengan penuh kreativitas agar firman-Mu selalu dapat tersampaikan kepada setiap anggota di masing-masing Pelkat. Khususnya untuk Pelkat PT juga Engkau mau berkati dalam setiap rencana program kami, dalam setiap acara-acara yang akan kami persiapkan ke depannya Tuhan. Engkau mau berkati semua kakak-kakak pengurus, kakak-kakak layan, dan juga kami berdoa untuk adik-adik layan kami yang sampai saat ini kami juga belum bisa untuk beribadah, bertemu secara langsung, secara tatap muka Tuhan, masih secara online. Engkau mau berkati semuanya, kondisinya agar lebih baik lagi ke depannya, kami supaya bisa dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu secara bersama-sama. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, selain juga kami ingin supaya COVID-19 ini segera hilang dari seluruh dunia, khususnya Indonesia ini Tuhan, khususnya Pulau Bali ini ya Bapak, karena juga sangat-sangat berdampak terhadap perekonomian di Pulau Bali ini. Kiranya Tuhan dengan kasih sayang-Mu supaya dapat membangkitkan kembali perekonomian di Pulau Bali ini Tuhan, agar dapat pulih kembali seperti normal. Kau memberkati setiap pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus, sampai dengan pemimpin daerah dimanapun berada Tuhan, khususnya di Pulau Bali ini. Kau mau berkati, Engkau mau berikan Roh Kudus-Mu supaya mereka dapat memimpin, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga Bapak, kami pada saat ini ingin berdoa untuk orang tua dan keluarga kami, khususnya Tuhan, untuk orang tua kami yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, kesabaran senantiasa Tuhan Yesus. Dan Engkau mau selalu berikan berkat-berkat-Mu Tuhan kepada orang tua kami. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, kakak adik kami, keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau memberkati senantiasa, berikan kesehatan juga, supaya walaupun kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi kami tetap bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya Bapak, pada hari ini juga kami ingin berdoa untuk adik-adik klien kami yang mungkin sedang sakit. Engkau mau jamah Tuhan, Engkau mau berkati, Engkau mau angkat penyakitnya, Engkau mau berkati obat-obatan yang dia makan, supaya dapat segera menyembuhkan sakit dari adik-adik klien kami ini. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur, doa permohonan kami, doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Hanya persembahan diambil dari Kitab Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berkati persembahan ini supaya berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang diambil dari KMM 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapak penuh kasih, terima kasih banyak sudah menyertai kami, membimbing kami dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna kami Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dapat di firman-Mu kali ini dapat kami juga pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya kasih, setia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.